Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap penerapan visa saat kunjungan khusus pintu masuk imigrasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat diberlakukan mulai Juli 2024. Skema ini diberlakukan dengan dua jenis durasi, yakni 30 hari dan 7 hari, dengan dikenakan tarif mulai Rp100 hingga Rp500.000. Sebagai upaya mendongkrak sektor pariwisata, investasi, dan bisnis di Kepulauan Riau, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, saat ini kebijakan visa on arrival di Kepulauan Riau bagi wisatawan mancanegara telah memasuki tahap finalisasi. Ia menyampaikan penerapan VOA akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden sesuai dengan rancangan yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Penerapan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival, khusus pintu masuk imigrasi di Provinsi Kepulauan Riau akan diberlakukan mulai Juli 2024. Sandiaga menyebut bahwa regulasi itu ditujukan untuk ekspatriat yang tinggal di Singapura. Adapun skema visa on arrival diberlakukan selama 30 hari dengan biaya Rp500.000, sementara visa jangka pendek selama 7 hari dengan biaya Rp100.000. Nah, sudah disirkular ke para menteri. Jadi nanti setelah diparaf oleh para menteri, dan itu 2 minggu lalu sudah saya paraf. Ini biasanya prosesnya nggak terlalu cepat. Kalau di meja Pak Presiden itu nggak pernah terlalu berlarut. Nanti hari Senin depan saya akan berhubungan dengan pihak istana untuk memastikan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan bea masuk bagi produk impor. Aturan ini untuk mengendalikan produk-produk impor di pasar domestik. Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan bea masuk bagi produk impor. Hal itu guna mengendalikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dan menekan masuknya barang impor di pasar domestik yang lambat laun akan mematikan sektor UMKM dalam negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan mengenakan bea masuk produk impor bervariatif mulai dari 100 hingga 200%. Bea masuk tersebut akan dikenakan pada produk-produk seperti alas kaki, kosmetik, pakaian jadi, tekstil, hingga keramik. Langkah ini dilakukan untuk merespon kondisi saat ini di mana banyak barang jadi yang membanjiri pasar tanah air. Terlebih pasca diberlakukannya Permendak Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Asosiasi Pengusaha Industri banyak yang protes meminta perubahan atas aturan tersebut. Kemungkinan rata-rata di atas 100%. Ya, karena kita kalau dibanjiri begini tentu kita kan bisa collab industri UMKM kita ya. Kalau untuk TPT semua Pak? TPT kena biaya masuk semua Pak? Semua kena, semua. Ya, ada yang mau saya kenakan sampai 200%. Itu udah mulai di barang-barangnya. Ya, apalagi mudah-mudahan lagi saya sudah bikin surat lagi menyempurnakan aturannya, mudah-mudahan minggu depan udah selesai. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan layanan publik akan segera kembali normal Juli 2024 usai diserang ransomware. Pemulihan PDNS 2 mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta gerak cepat kementerian terkait pemulihan layanan publik. Pemerintah mengambil langkah cepat pemulihan data nasional usai diserang ransomware. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan backup atau pencadangan data di call site Batam. Call site Batam akan dirubah menjadi hot site khusus untuk pelayanan yang bersifat strategis. Call site Batam memiliki DRC atau Disaster Recovery Center yang memiliki interactive service yang menjadi akan adanya pemulihan data bila terdapat gangguan serangan siber. Dalam konpresnya, Menko Polhukam menginstruksikan setiap kementerian atau lembaga wajib memiliki backup atau pencadangan data. Tidak hanya itu, Menko Polhukam juga menyebut pemerintah akan menyiapkan data cadangan yang dibuat sesuai klasifikasi sehingga tidak memberatkan data di PDN. Untuk pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024 dan di backup oleh call site yang ada di Batam. Situs dingin yang ada di Batam akan membackup
dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.